my head on the concrete back in high school. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Fisik. Self commitment. Oke, silakan duduk. Hari ini belajar matematika lagi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran matematika, ingin mengingatkan kalian tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di hari-hari sebelumnya. Kalian harus ingat, yang pertama kemarin ada tetap berkata sopan. Oke. Kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas, izin ke kamar mandi harus satu anak seperti biasa, dan buku matematika tidak boleh dicampur dengan buku mapel lain. Saya yakin kalian sudah mengetahui itu dan sudah ingat, betul ya? Oke, sekarang pengkondisian kelas. Nah, nanti Bu Yuli minta ya kalian itu hadir seutuhnya di sini. Mindfulness artinya apa? Berarti kalian nanti harus fokus dalam pembelajaran matematika. Kadang kan ada yang kalian itu tubuhnya di sini, tapi pemikirannya nanti mikir sarapan. Kan nggak boleh seperti itu. Sarapannya nanti jam 10. Begitu ya. Jadi nanti kalian harus hadir penuh mindfulness. Kemudian nanti ada ice breaking. Nah, sebelum ice breaking, Bu Yuli ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Masuk semua, nggih? Oke. Untuk ice breaking, nanti sebelum mulai pembelajaran, Bu Yuli mau ada ice breaking sekitar 10 menit. Nanti ada pertanyaan mengapa karena. Bagaimana itu? Nanti ada satu siswa ya, yang pertama itu membuat pertanyaan dengan mengapa. Misalkan saya buat contoh, mengapa kelas 11 TKR 4 itu asik? Seperti itu. Nanti ada yang menjawab. Misalkan yang menjawab itu siapa le? Arya menjawab karena 11 TKR 4 ganteng-ganteng. Bebas, soalnya bebas, jawabannya bebas, yang penting sopan, tidak menghina, tidak mengejek. Bisa dipilih? Saya mulai dari kalian langsung, mulai dari Bu. Tunjuk satu anak untuk menjawab, kemudian lanjut, gitu ya. Yuk, yang pertama Bu Yuli mau membuat pertanyaan. Mengapa Bagus sepertinya tegang? Yuk dijawab Raihan. Karena Bagus salting. Oke, yuk tunjuk satu temanmu untuk membuat pertanyaan. Ayo. Andika, ayo Dik, buat pertanyaan mengapa? Apa ya? Apa ayo? Bebas Dik. Ya berdiri nggak apa-apa, berdiri aja. Mengapa Mas Ali suka berada di depan atau duduk selalu terdepan? Oke, yuk. Mau yang jawab siapa ayo? Dusta, Bu. Desta. Mana ayo?
duduk di depan. Karena Ali anak yang baik. Oke, sekarang kamu tunjuk satu anak lagi. Ilham, Yoham. Berdiri ayo. Berdiri ya. Membuat pertanyaan bebas. Mengapa? Imam mana Imam sana? Oke, mengapa imam selalu di belakang? Mau dijawab siapa? Kata. Jawab Tan. Kenapa imam duduk di belakang? Karena suka tidur. Karena suka tidur. Imam. Enggak boleh loh ya, Mam. Ya, sekarang satu anak untuk membuat pertanyaan. Buat gak? Ayo. Mengapa? Rasa mbok pikir biasa loh. Amar suka mengejek Bayu. Mengapa Amar suka mengajak Bayu? Mengejek, Oh, Bu. mengejek. Iya, marah Amar. Tentang dunia person sisteman, Bu. Ya. Dijawab siapa? Mau dijawab siapa? Mau dijawab? Alvin, ayo Pin. Jawab Pin. Karena Amar menganggap Ardan itu jamet. Jamet. Jamet itu Karena Amar menganggap jamet, Bu. jametnya apa? Jamet top system, Bu. Oke. Ya udah, oke. Lanjut. Mau satu lagi ya, Yuk. Tunjuk satu temanmu yang belakang tuh. Salman, Bu. Salman, ayo. Yuk berdiri. Buat pertanyaan, mengapa? Bebas ya, apa? Kenapa? Mengapa Arul ngelamun? Mau dijawab siapa? Rizko. Jawab kok. Karena mau tidur. Oke. Ice breakingnya cukup ya atau mau lagi? Lagi. Cukup ya, oke. Cukup. Nanti kita kalau misalkan di tengah kalau kalian kurang fokus kita ice breaking lagi, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nanti Bu Yuli ingin kebutuhan belajar kalian itu sesuai dengan kesiapan belajar. Nah, dulu ya di pertemuan sebelumnya awal sudah Bu Yuli kan sesuai dengan kesiapan belajar kalian, sesuai dengan soal-soal yang pernah Bu Yuli berikan. Jadi nanti pengelompokannya sesuai dengan yang kemarin. Begitu nggih? Oke. Nah, Bu Yuli harap nanti kalian juga bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, yaitu mengidentifikasi pengertian komposisi fungsi dengan rasa ingin tahu, disiplin, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan paling sedikit satu contoh penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Intinya nanti sampun Septian, intinya nanti kalian mampu menerapkan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti tak buatkan soal yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kalian sehingga kalian nanti bisa menerapkan fungsi komposisi.
Sudah saya share di grup. Silakan dibuka masing-masing yuk. Ding soalnya. Sudah? Kak Dik. Nah ini bisa. Itu adalah penerapan fungsi komposisi. Sudah? Oke. Nah, sudah. Nah, dari kalian melihat video tentang fungsi komposisi tersebut, harusnya kalian bisa memahami yang namanya fungsi komposisi. Ya. Itu ada yang digabung menjadi satu. Terima kasih Mas. Oke, gantian. Nah, itu ya fungsi komposisi. Apabila ada dua fungsi yang digabung menjadi satu. Oke. Nah, nanti suatu permasalahan yang akan yang Bu Yuli berikan dalam bentuk LK ya.
per kelompok. Permasalahannya ada dua permasalahan. Sebelum nanti Bu Yuli bagikan LKPD-nya, Bu Yuli ingin mengingatkan tentang fungsi komposisi. Tadi saya sampaikan melibatkan dua fungsi atau lebih. Kemudian untuk komposisi seperti ini. Ya. Fungsi X kemudian dijabarkan fungsi Fx kemudian ke kalau dia komposisikan berarti nanti G bundaran Fx. Seperti itu. Kemudian untuk sifat-sifatnya, fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif, artinya dia tidak bolak-balik. Kalau misalkan F bundaran G berarti tidak boleh G bundaran F, nggak boleh. Untuk sifat yang kedua dia asosiatif, berarti dia boleh F bundaran G X atau F dalam kurung bundaran G bundaran GX. Kemudian untuk identitas itu nanti F bundaran I X ya sama dengan atau I bundaran Fx. Berarti dia termasuk memiliki fungsi identitas. Nah, ada satu contoh. Spidol kalian mana? Penghapus saya barang. Yes, barang. Kok pojok iki kok? Oke, satu contoh ya. Itu di situ ada Fx sama dengan berapa yuk? 2x plus 5. Fungsi Gx-nya apa? 3x dikurangi 7. Kalian diminta untuk mencari F bundaran Gx. Ya, di situ sudah ada. Saya jelaskan di sini biar kalian lebih paham. Berarti cara mencarinya apa? F Gx ya. Yang di dalam kurung berarti fungsi Gx. Fungsi Gx-nya dimasukkan. Fungsi Gx-nya apa? 3x min 7. Kemudian fungsi Fx-nya apa? 2x plus 5. Artinya di depan ini harus ada angka 2. X-nya diganti dengan 3x min 7 ditambah plus 5. Oke, sekarang kita lanjut dikalikan biasa. Yuk, 2 kali 3x. Oke. Dikurangi 2 kali 7 14 ditambah 5. Hasil akhirnya 6x negatif 14 tambah 5 negatif 9. Gini ya. Sama jawabannya ya. Berarti ketemu F bundaran Gx-nya adalah 6x dikurangi 9. Nah, setelah ini Bu Yuli bagikan LKPD-nya. Sebelum itu silakan berkelompok yang sudah kita sepakati kemarin sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Yuk silakan berkelompok. Ada berapa kelompok kemarin? 7. Ada 7 kelompok. Yuk. Ayo kelompok. Ya, sudah sesuai kelompoknya. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke, sudah sip. Wes nggak usah banyak ngomong, sudah selesai kelompoknya ya, sudah sesuai dengan yang kemarin. Silakan sekalian atau bahas KPD yang sudah Bu Yuli kan. Permasalahan, betul? Nah, silakan
kerjakan. Itu Bu Yuli buat soalnya sesuai dengan jurusan kalian. Kalian TKR, berarti nanti itu soal-soalnya sesuai dengan yang ada di TKR, kaitannya dengan perakitan mobil. Nah, yuk silakan dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan kalian presentasikan di depan, ya. Nanti saya yang sudah selesai langsung untuk presentasi. Berapa waktunya? Saya kasih waktu 20, kebanyakan ya 20 menit ya. 15 menit. 15 menit. Ya, yuk. Dari sekarang silakan dikerjakan. Yuk. Yang tidak paham belum paham silakan bertanya, nanti Bu Yuli bantu. Ini cek untuk gambar yang seperti tadi loh. Ada tadi kayak gini. Oh 1, 2, 3. Ini kan tadi X. Kemudian ini dikasih F berarti jadi Fx. Ini G berarti Gx. Dari sini ke sini berarti G bundaran Fx. Kan gitu. Ini yang dinamakan langkah. Terus dikerjakan. Gimana di? Iya, dia digambar diagram sesuai yang tadi, yang ada apa namanya, lingkarannya tadi loh. Saya jelaskan lagi coba. Sama-sama kayak itu. Itu kan F bundaran G, tergantung dengan soalnya ini. Soalnya nanti F bundaran G atau G bundaran F, kan gitu. Coba pinjam pulpen. Kan gini toh. Untuk langkah yang pertama kan kamu menggambar diagram. Berarti kan ada berapa lingkaran tadi? 3 toh. Nah, 1, 2, 3. Ini yang fungsi X. Kemudian dia ini ada fungsi F, dia jadi Fx. Kemudian lagi dikomposisikan lagi kan, dia ada fungsi G, dia jadi Gx. Kemudian kalau dia dikomposisikan semuanya dari X ke Gx, kan berarti dia nanti membentuk G bundaran F, kan gini. Ini yang nanti kalian cari. Ini seperti yang di depan. Kalau tadi yang di dalam kurung kan Gx-nya, kalau yang ini yang di dalam kurung adalah Fx-nya. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah? Paham? Ininya, menggambar diagramnya? Oke, yang tadi lingkaran loh ya. Oke. Boleh langsung dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nah, itu kamu cari gambar diagramnya. Ini mau gambar grafik di diagramnya. Yang tadi ada bentuk lingkaran-lingkaran. Saya tampilkan dulu ya. Yang gambar ini ya, jadi nanti ada 3 kan, dia bentuknya gini, ada 3 lingkaran, berarti ini lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua, lingkaran yang ketiga. Ini adalah fungsi yang awal atau dia fungsi X. Kemudian dia dikomposisikan, ada fungsi F, dia menjadi Fx. Dia dikomposisikan lagi dengan fungsi G, berarti dia menjadi Gx. Ya. Kalau ini dijadikan satu antara Fx dan Gx, kan berarti nanti membentuk G bundaran Fx. Nah, yang kamu cari adalah G Fx. Kalau yang di sana adalah F bundaran Gx, yang di dalam kurung Gx. Kalau ini yang di dalam kurung adalah Fx. Seperti ini. Ini grafiknya. Langkahnya kamu kerjakan, ini hasilnya. Ya.
Ada pertanyaan? Apa? Saya nggak bisa ke sana, lewatnya mana ini? Kebalik dik, ini kan gini. Ini kan kebalik. Kalau dari soal ini kan berarti yang pertama ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini adalah fungsi X. Kemudian dia dikomposisikan dengan fungsi F, jadi dia Fx. Dia dikomposisikan dengan fungsi G, dia menjadi Gx. Ya. Artinya kalau ini ke sini berarti dia menjadi G bundaran Fx. Yang kamu boleh berarti ini. Iku mau kan kue kebalik. Nah, kan nggak harus sama ini. Gitu ya. Langkah 2 ya kamu mengerjakan ini. Ini yang langkah 2, ini yang langkah pertama. Langkah ketiga kan hasilnya ini toh. Hasilnya toh. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Gambarnya kayak gini. Sama. Apa? Ya caranya seperti tadi itu loh. Belum paham. Kamu kan membuat ini langkah yang pertama. Langkah pertama adalah membuat diagram panahnya. Artinya kan berarti diagram panah seperti itu. Ya kan? Kemudian untuk langkahnya kamu membuat hasilnya, proses garap P pakai G bundaran F E, kan begitu. Terus untuk yang ketiga, langkah ketiga adalah hasilnya. Hasilnya dari langkah kedua apa? Tulis di sini, kan gitu tuh. Di langkah pertama, perhatikan. Di langkah pertama, ini kan nanti ada 3 diagram toh. Ini diagram yang pertama, ini diagram yang kedua, ini diagram yang ketiga. Awalnya dia adalah fungsi X, kemudian dia dikomposisikan, ada fungsi F, dia menjadi Fx. Kemudian dia dikomposisikan lagi, ada fungsi G, dia menjadi Gx. Lah dari soal ini kan fungsi komposisinya keseluruhan. Sebuah perusahaan mobil ingin membuat mobil jenis baru. Dalam pembuatan mobil tersebut, tahap awal fungsi F, tahap welding fungsi G. Nah berarti kan dia jadi satu tuh antara ini. Berarti nanti G bundaran Fx bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan, begitu. Nah yang kamu cari ini G bundaran Fx. Ini yang kedua sama. Ya. Cara kerjanya Itu tadi udah. Mas Angvin. Untuk langkah pertama, berarti kan diagramnya seperti itu. Nanti ada 3 diagram. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Langkah pertama ini adalah X. Ya, ini adalah fungsi F, berarti dia nanti masuknya Fx. Langkah yang ketiga, ini fungsi G, berarti dia jadi Gx. Dari komposisi ketiga ini dijadikan satu, berarti kan dia menjadi G bundaran Fx. Seperti ini. Yang kamu cari adalah G bundaran Fx. Kalau yang itu berarti kan F bundaran Gx. Kalau yang ini kalian cari adalah G bundaran Fx. Langkah kedua sama, kerjakan soal seperti itu. Langkah yang ketiga berarti hasilnya saja. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Oke, terima kasih sudah. Di mana? Salah. G-nya X plus 1. 3X. Oke, nice. Nice. Langsung tulis. Ya, tulis di sini. Ya nggak apa-apa. Ya memang gambarnya seperti ini. Yang nomor 2 caranya persis seperti itu ya. Oke. Pasti. Salah.
Ini bukan 5, Di. Soalnya kan ini X plus 1. Salah. Nah, berarti plus. Ini depannya nggak usah ada X-nya. Kan X-nya udah kamu ganti 3X min 7. Gram ya. Coba pulpen, buku. Untuk yang langkah pertama, diagram itu kan sama seperti itu. Ya. Dari permasalahan ini ada dua fungsi fx dan fungsi gx. Fungsi fx itu yang tahap press, fungsi gx itu yang tahap welding. Nah, nanti kan berarti ada 3. Ini fungsi awal x, ini fungsi apa? Fx atau yang tahap press. Ini adalah yang tahap welding, ya kan? Yang diminta adalah komposisi keseluruhannya, ya kan? Berarti dari belakang ke depan, nggak boleh dari depan ke belakang. Artinya yang kamu cari adalah G bundaran Fx. Kalau yang di situ yang dicari kan F bundaran Gx, ya kan? Kalau yang ini G bundaran Fx. Nah, ini adalah contoh dari diagram yang pertama, bentuknya seperti ini. Yang langkah kedua adalah kalian mencari hasilnya, seperti yang tadi. Oke. Setelah itu yang ketiga adalah hasil dari yang kedua. Paham ya? Oke, yuk lanjut. Bukan F bundaran G loh, sama seperti ini loh. G bundaran F lagi. G bundaran F lagi. Yes, G bundaran G. Halo, perhatikan yang bekerja tangan, bukan mulutnya, oke? Yes, betul. Lanjut, Dik. Nanti kesimpulan ini, keseluruhan. Nggak usah ditulis dulu. Gx-nya 2x plus 3. Oke, ya kalikan. Betul itu udah. Nice. Sip. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan yang kedua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andika Maulana Pratama Agung. Perkenalkan nama saya Ali Bukan. Perkenalkan nama saya Alfred Bimo Pratama. Oke, setelah perkenalan, sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang ke permasalahan 2. Pada proses perakitan mobil akan melalui tahap assembling mesin atau fungsi F dan assembling transmisi atau fungsi G. Jika proses assembling mesin dinyatakan sebagai X kuadrat min 3X plus 2 dan assembling transmisi dinyatakan sebagai 2X plus 3, maka rumus fungsi untuk perakitan mobil yaitu yang pertama gambar diagram panahnya. Gimana ya G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx dalam kurung. Sehingga G ditulis kemudian Fx dimasukkan ke sini X kuadrat 3X plus 2. Kemudian G diganti angka terteban dari fungsi Gx yaitu 2. Kemudian dikalikan dengan X kuadrat 2 kali 3X 2 kali 2 sehingga didapatkan hasil 2X kuadrat min 6X plus 4 plus 3 sehingga hasil akhirnya adalah 2X kuadrat min 6X plus 7. Oke, betul. Oke. Sekian pekerjaan dari kelompok 2.
Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang permasalahan 1. Di sini sebelum itu saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Adi Sasongko. Nama saya Ahmad Faris Liwansa. Perkenalkan nama saya Ahmad Agus Subrono. Kemudian setelah perkenalan, saya akan membacakan soal permasalahan 1. Sebuah perusahaan mobil ingin membuat mobil jenis baru. Dalam pembuatan mobil tersebut, tahap awal yaitu press dinyatakan dengan fungsi F dan welding dinyatakan dengan fungsi G. Jika pada tahap press dinyatakan sebagai 3x min 7 dan tahap welding dinyatakan sebagai x plus 1, maka rumus fungsi untuk pembuatan mobil pada tahap awal yaitu. Kemudian saya akan menggambar bersama teman-teman saya. Monggo Mas. Gak bisa. Ku sisa nangek. Kebersih taruh sih. Ya terus yang bisa mulai terus yang mulai ikut kono jelas lo karek Diki, ini aneh rano. Oh terus yang gede pinggir aja ya. Terus kono lho. Terus kono lho terus gini kan. Kira ditulis. Tulis satu jane, Cok. Kalian ditulis loh ya, nanti dikumpulkan tetap. Kebetulan sama dengan jadi terus sisan Gus kenal Gus fungsi-fungsi ku lho sing telu ben 7 iku sik tulis sik salah hapus wis ah Dua rambut anak wedi. Perhatikan ya. G bundaran Fx sama dengan G F dalam kurung Fx sama dengan G. Kemudian Fx berubah menjadi dalam kurung 3x min 7. Terus lagi G berubah menjadi 1, kemudian dikalikan dengan 3x dan min 7 dan ditambah 1. Hasilnya adalah 3x min 7 plus 1. Hasil ditemukannya adalah 3x min 6. Berikut presentasi dari saya dan kelompok saya. Apabila ada yang kurang jelas mohon ditanyakan.
Sekian presentasi dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Kumpulkan, yuk. Sudah? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 6 sudah. Ya, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 1, kelompok 2. Ayo. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, ayo. Gak usah kelompok itu. Ini tuh, yes. Kelompok 2, lanjut. Bagas. Sudah, ayo. Kelompoknya aja. Bahkan sudah ada namanya, saya sudah punya nama, kalian kan sudah tahu. Tinggal tulis kelompok berapa gitu aja. Satunya. Kurang 2 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Juga 48. Kasih kelompok. Oh, kelompok 1. Oke, perhatikan. Sudah dari 7 kelompok ya, sebelum kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kesimpulannya, silakan tuangkan dalam bentuk ringkasan materi. Ringkasan materi yang pelajari hari ini dalam bentuk boleh teks, boleh poster, boleh video, PPT, gunakan Canva, bebas. Nanti dikirim pada linknya nanti kirim ke grup kelas. Tugasnya ini ya, bukan tugas sih, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nanti saya tunggu hari ini kalian menyelesaikan kesimpulannya. Begitu ya. Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Rapikan meja kursi nek urung rapi, nek urung lurus, rapikan terlebih dahulu. Kesimpulannya nanti ya, kalian tuangkan dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk video boleh, dalam bentuk ringkasan boleh, bebas. Yang terpenting nanti dikumpulkan pada link yang saya share di grup kelas kalian per kelompok. Artinya tetap dikerjakan per kelompok dan harus hari ini, oke? Ya, harus hari ini ya. Ada pertanyaan terkait dengan kesimpulan hari ini? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran matematika. Ya. Kalian tadi belajar tentang apa aja? Oke, fungsi komposisi. Yang paling terpenting mempelajari fungsi komposisi di penerapan bengkel atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran
Tidak, semuanya tidak ada pertanyaan. Sudah paham terkait dengan fungsi komposisi? Sudah paham terkait dengan kesimpulan yang harus kalian kumpulkan hari ini, begitu ya? Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, nanti disiapkan dulu berdoa, kemudian nanti kita selesaikan. Nah, kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Nanti kita akan membahas fungsi komposisi lagi, penerapan fungsi komposisi lagi, tapi yang lebih kompleks. Begitu ya? Yuk disiapkan dulu.